Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arswari Putra, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pemilihan lokasi berdagang, studi kasus pedagang oleh-oleh khas daerah, sentra dan non-sentra di Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Penelitian ini, kita tahu bahwa usaha mikro kecil menengah atau yang disingkat UMKM adalah suatu usaha ekonomi yang dijalankan dan dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan kriteria yang terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM di Indonesia dari waktu ke waktu pun mengalami perkembangan yang pesat. Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah, termasuk di Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu itu sendiri. Di Kota Bengkulu, UMKM perkembangannya cukup pesat dan terus mendapat perhatian pemerintah daerah sehingga UMKM cukup berperan terhadap perekonomian yang ada di Kota Bengkulu. Hal ini dibuktikan pada data buku profil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu tahun 2018, di mana pada tahun 2017 terdapat 37.113 jumlah usaha. Teman-teman bisa melihat tabel 1.1. Dari tabel tersebut, datanya masih bersifat umum untuk semua jenis usaha yang ada di kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu, di mana salah satu bentuk usahanya yaitu usaha perdagangan yang paling banyak digeluti oleh para pelaku usaha yang berjumlah 22.121 usaha di Provinsi Bengkulu dan terkhususnya Kota Bengkulu dengan 13.391 usaha. Oleh karena itu, peneliti sendiri tertarik untuk meneliti UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, mengingat jumlahnya yang cukup banyak dan tersebar luas. Sebelum memulai suatu usaha, para pelaku usaha perdagangan pastinya akan menentukan lokasi yang tepat agar nantinya usaha mereka bisa berjalan lancar dan menghasilkan pendapatan yang banyak. Dan pemilihan lokasi menjadi masalah serius dalam mendirikan usaha, terutama usaha mikro kecil menengah karena beberapa faktor. Dalam penelitian ini berfokus pada usaha perdagangan oleh-oleh khas daerah Kota Bengkulu yang terbagi dalam dua lokasi yaitu sentra dan non-sentra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sentra adalah tempat yang terletak di tengah-tengah atau bandar dan sebagainya, atau pusat seperti di kota industri, pertanian, dan lain-lain. Kebalikan dari sentra, pengertian non-sentra adalah tempat yang terletak tidak berada di pusat atau biasanya jauh dari pusat kota. Pengamatan penulis sendiri selama ini bahwa pusat oleh-oleh khas Kota Bengkulu, lokasi sentra atau pusatnya terdapat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut, Kota Bengkulu. Dan untuk usaha perdagangan oleh-oleh yang non-sentra terdapat di Jalan Adam Malik, Kelurahan Pagardewa, Kota Bengkulu, dan beberapa di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu, serta di daerah Kelurahan Bentiring. Untuk Kota Bengkulu, kurang lebih ada sekitar 50-an lebih jumlah pedagang oleh-oleh khas daerah. Faktor penentuan lokasi usaha perdagangan di Kota Bengkulu, baik yang sentra maupun non-sentra, cukup andil dalam mempengaruhi keputusan konsumen atau pembeli, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara, dalam menjangkau keinginannya untuk membawa oleh-oleh khas daerah Kota Bengkulu. Untuk lokasi di Kota Bengkulu sendiri, usaha sentra oleh-oleh yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut, dianggap sebagai lokasi yang strategis dalam menghasilkan pendapatan dan laba yang maksimal dibanding lokasi non-sentra. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul Faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pemilihan lokasi berdagang, studi kasus pedagang oleh-oleh khas daerah sentra dan non-sentra di Kota Bengkulu. Kemudian untuk masalah dan pertanyaan penelitian, bertolak dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan adalah 1. Apakah lokasi berdagang mempengaruhi pendapatan pedagang oleh-oleh khas daerah yang berjualan di lokasi sentra dan non-sentra di Kota Bengkulu? 2. Faktor apakah yang mempengaruhi pendapatan pedagang oleh-oleh khas daerah di Kota Bengkulu? Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui apakah faktor lokasi berdagang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang oleh-oleh khas daerah Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang oleh-oleh khas daerah Kota Bengkulu. Lalu untuk manfaat penelitian, berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut ini.
Pihak yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pustaka dan literatur serta sumber informasi di lingkungan akademis, khususnya bagi program studi ekonomi pembangunan Universitas Bengkulu. Pihak yang kedua yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi pelaku UMKM dalam menentukan lokasi berdagang dan bagi pemerintah daerah sebagai bahan dalam menentukan suatu kebijakan di bidang perekonomian daerah, khususnya UMKM di Kota Bengkulu. Terakhir yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup wilayah dan salah satu jenis usaha. Wilayah yang diteliti yaitu Kota Bengkulu dan jenis usahanya yaitu usaha perdagangan, khususnya oleh-oleh khas daerah Kota Bengkulu. Adapun data yang digunakan adalah data jumlah pedagang oleh-oleh khas daerah Kota Bengkulu. Untuk kajian pustaka sendiri, yang pertama ada pengertian dan kriteria UMKM. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, didefinisikan pengertian UMKM dan kriterianya. Itu ada 3. Yang pertama usaha mikro, kedua usaha kecil, dan ketiga usaha menengah. Teman-teman bisa melihat pada tabel 2.1, di mana untuk usaha mikro, yaitu usaha produktif milik seorang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu memiliki aset maksimal 50 juta dan omzet maksimal 300 juta. Kemudian ada usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Yaitu pada kriterianya itu usaha kecil memiliki aset lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Kemudian ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yaitu di kriterianya di tabel ini itu lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar untuk aset, kemudian lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar untuk omset. Kemudian untuk peranan UKM, itu yang pertama ada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Saya juga menjelaskan mengenai pengertian pedagang oleh-oleh. Pedagang oleh-oleh yaitu orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang berupa buah tangan atau sesuatu yang dibawa setelah berpergian kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada teori lokasi, yaitu ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Terakhir yaitu ada metode penelitian, di mana yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Dalam penelitian ini, itu bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam atau mendeskripsikan tentang faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pemilihan lokasi berdagang. Studi kasus pedagang oleh-oleh khas daerah, sentra dan sentra di Kota Bengkulu. Yang kedua ada definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Sumber dari Singarimbun dan Effendi tahun 1995. Dalam penelitian ini definisi operasional ada 2, yaitu pendapatan dan lokasi. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Suroto tahun 2000. Di mana dalam penelitian ini difokuskan kepada pendapatan pedagang oleh-oleh khas daerah sentra dan non-sentra yang ada di Kota Bengkulu. Yang lokasi itu menurut Fandi Ciptono, definisi lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Dalam ini, lokasi mengarah pada
Pemilihan lokasi berdagang, pedagang sentra dan non-sentra oleh-oleh khas daerah Kota Bengkulu. Yang ketiga ada jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melalui metode wawancara terstruktur yang dilengkapi kuesioner, dan data sekunder melalui jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku referensi, dan lain-lain. Yang keempat ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel ini, dalam penelitian ini menggunakan pervasive sampling. Menurut Sugiono tahun 2010, pengertiannya adalah teknik yang menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Yaitu pengambilan sampel difokuskan pada pedagang oleh-oleh khas daerah baik lokasi sentra maupun non-sentra di Kota Bengkulu. Dan yang kelima ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data sendiri ada 3 cara, yaitu melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Terakhir, metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan data dalam bentuk tabel. Oleh karena itu, analisis deskriptif kualitatif ini sangat tepat untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pemilihan lokasi berdagang, sentra maupun non-sentra pedagang oleh-oleh khas daerah Kota Bengkulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu, agar kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.